Hai semua, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn about simple future tense. If you still remember about our last video, it was about simple past tense. But today we are going to learn about simple future tense. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari salah satu bentuk tenses, yaitu simple future tense. But before that, we have to know what is the meaning of simple future tense exactly. Setelah itu, nanti kita akan belajar tentang rumusnya dan how to make it into a sentence. Bagaimana cara membuatnya dalam bentuk kalimat. Nah, kita mulai. Sebelumnya kita harus mengerti dahulu apa itu simple future tense. Jadi simple future tense is something that must be done in the future, atau suatu bentuk kalimat yang harus kita laksanakan atau kita selesaikan di masa mendatang. Nah, cara untuk menunjukkan simple future tense ini bisa kita tandai di keterangan waktu atau time signalnya. Ya, ada later, tomorrow, next week, next year. Nanti, besok, minggu depan, tahun depan, dan masih banyak lagi. Bisa 2 hari lagi, next 2 days, bisa malam ini, tonight, dan masih banyak lagi. Nah, itu semuanya dikategorikan dalam bentuk simple future tense. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumusnya. Nah, rumus simple future tense itu ada 2, yaitu rumus yang pertama yaitu subject plus will or shall plus verb 1 and plus object. Rumus yang kedua adalah subject plus to be, am is are plus going to plus verb 1 and plus object. Nah, kedua rumus ini memiliki makna atau arti yang sama atau fungsi yang sama, sama-sama adalah simple future tense. Nah, apapun yang kita gunakan dalam simple future tense, kalau kita menyusun kalimat, kita bisa menggunakan keduanya. Kita bisa memilih salah satunya. Saya berikan contoh. Contoh kalau kita buat dalam bahasa Indonesia seperti ini, saya akan pergi ke Medan besok, ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus pertama berarti I will go to Medan tomorrow. Nah, untuk rumus yang kedua kita bisa juga gunakan. Contohnya, saya akan pergi ke Medan. Nah, cara membuatnya yaitu I'm going to go to Medan tomorrow. Nah, itulah rumus yang bisa kita gunakan dalam simple future tense. Nah, untuk lebih detailnya lagi, let's make it. Oke. Kita buat yang pertama yaitu rumus positif, ya. Dalam menyusun kalimat otomatis ada 3, ya, ada positif, negatif, and interrogative. Nah, untuk rumus positifnya yang sudah saya katakan tadi ada 2 bentuk dan kita bisa menggunakan kedua-duanya, ya. Namun ada sedikit perbedaan, saya jelaskan di sini. Kalau khusus untuk rumus kedua ini, itu biasanya digunakan untuk aktivitas yang akan kita laksanakan, namun itu sudah pasti atau akan betul-betul kita laksanakan di masa mendatang, ya. Tapi kalau masih ragu-ragu, contohnya kalau waktu ke Medan masih ragu-ragu, masih belum memesan tiket, tapi ada rencana mau ke Medan, sebaiknya kita gunakan yang pertama. Tetapi ketika kita sudah memesan tiket, sudah ready to go, kita sebaiknya menggunakan rumus yang kedua. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. I will visit my grandmother tomorrow. Ya, I adalah subject, will adalah rumus yang untuk pertama tadi, kemudian visit adalah verb 1. Kemudian my grandmother adalah objek dan tomorrow adalah time signal atau komplement, keterangan waktu. Nah, di sini kita harus memahami ada penggunaan will atau shall. Ini sama-sama bisa kita gunakan. Namun untuk shall ini biasanya itu untuk kalimat-kalimat yang sopan, ya. Dan biasanya shall ini sangat jarang digunakan dalam percakapan atau dalam menyusun sebuah kalimat. Kemudian shall ini biasanya hanya untuk subjek I and we, ya. I shall or we shall. Jadi agak lebih sopan. Namun pada umumnya kebanyakan dalam percakapan setiap hari, bahasa Inggris setiap hari, dan kemudian dalam menyusun kalimat sering digunakan will, ya. Jadi diingat. Kemudian untuk kalimat yang kedua adalah I'm going to visit my grandmother tomorrow. Sama artinya, saya akan mengunjungi nenek saya besok. Nah, ini adalah subjek, am adalah to be, ya.
Nah, to be ini adalah kata bantu untuk subjek, ya. Saya sudah membuat di sini. Nah, kalau am ini pasangan subjeknya adalah I, kemudian she, he, it adalah kata bantunya adalah is, kemudian you, they, we, kata bantunya adalah are. Jadi kalau kita membuat subjek you untuk rumus yang kedua ini berarti to be-nya harus are. Jadi you are going to visit my grandmother tomorrow. Kamu akan mengunjungi nenek saya besok. Nah, kita harus mengingat to be-nya ya, penggunaan to be untuk si subjek. Kemudian kita masuk ke negatif ya. Negatif. Nah, untuk negatif ini rumusnya tetap sama, namun ada sedikit penambahan. Kalau kita mengatakan negatif berarti tidak. Berarti di sini harus ada kata tidak. Ya, not, dan di sini not, ya. Jadi untuk rumus negatif ini kita hanya menambahkan kata not, kemudian untuk rumus kedua juga not, ya. Jadi contohnya seperti ini. I will not visit my grandmother tomorrow. Saya tidak akan mengunjungi nenek saya besok. Jadi ini tetap subjek, kemudian will ini sesuai rumus tadi, kemudian ini adalah yang untuk menerangkan negatifnya. Kemudian visit adalah verb 1. Kemudian my grandmother adalah objek dan tomorrow adalah time signalnya atau keterangan waktu. Nah, untuk cara kedua kita bisa juga menggunakan ini. I'm not going to visit my grandmother tomorrow. Yang artinya sama, saya tidak akan mengunjungi nenek saya besok. Ya, jadi kita tetap menggunakan rumus tadi, I am, ya. Ini adalah subjek dan to be. Kemudian not ini adalah verb. Not ini adalah untuk mengatakan tidaknya. Kemudian going to, ya, ini going to. Kemudian verb 1. Kemudian objek dan of course time signalnya atau komplement, ya. Nah, itu adalah contoh membuat kalimat dalam bentuk negatif. Sekarang, bagaimana cara membuat kalimat simple future tense dalam bentuk interrogative sentence atau kalimat tanya? Oke, sekarang kita masuk ke dalam interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, kalau bentuk positifnya tadi, saya akan mengunjungi nenek saya besok. Nah, sekarang kita ubah dia dalam bentuk pertanyaan dengan mematuhi rumus yang sudah ditetapkan. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Untuk rumus interrogatifnya, untuk rumus cara yang pertama adalah will or shall, kemudian subject, kemudian verb 1, kemudian object, kemudian time signalnya, ya. Time signalnya. Kemudian untuk rumus yang kedua adalah to be terlebih dahulu. To be, am is are, ya, kemudian barulah subjek, kemudian barulah subjek, barulah going to, barulah verb 1, barulah objek, dan barulah time is am. Nah, sekarang cara membuatnya dalam bentuk kalimat dengan mematuhi rumus yang ini. Ya, kita buat cara yang pertama, cara yang pertama dengan kalimat yang sama sebelumnya. Jadi kalau kita buat, will I visit my grandmother tomorrow. Contoh yang kedua dengan mematuhi rumus atau cara yang kedua. Berarti yang seperti tadi, to be duluan baru subjek, berarti am I going to visit my grandmother
tomorrow question. Ya, jadi ini sama-sama menunjukkan apakah saya akan mengunjungi nenek saya besok. Jadi ini adalah will, kemudian subject, kemudian verb 1, kemudian object, kemudian TMS, ya, time signal. Kemudian untuk cara yang kedua, duluan to be, kita duluankan to be, baru subject, baru going to, baru verb 1, barulah object, dan barulah time signalnya. Nah, itu adalah untuk interrogative sentence. Jadi itu hanya kita merubah posisi dari, kalau untuk yang pertama tadi duluan will baru subject, kalau untuk cara yang kedua duluan to be barulah subject. Nah, itulah untuk interrogative sentence. Ya, sorry, tinta spidolnya warna ungu ya, karena tinta warna hitam tadi sudah habis. Jadi kita buat example untuk simple future tense. Contoh yang pertama adalah seperti ini. Saya akan bermain sepak bola minggu depan, ya, next week. Jadi cara membuatnya adalah seperti ini. I will play football next week. Nah, itulah dia. Jadi ini adalah subject, kemudian adalah will, kemudian verb 1, kemudian object, kemudian time signalnya. Nah, itu adalah cara yang pertama. Kita juga bisa menggunakan rumus kedua tadi seperti ini. I'm going to play football tomorrow, next week. Nah, sama artinya, hanya saja cara menyusunnya dalam kalimat berbeda. Namun sama artinya, saya akan pergi bermain bola minggu depan. Ini adalah subject, kemudian to be, kemudian ini adalah going to, ya, kemudian adalah verb 1, kemudian adalah object, dan ini adalah TMS. Oke. Kemudian saya akan memberikan contoh yang kedua supaya lebih mudah lagi. Untuk contoh yang kedua, contohnya dia perempuan, dia akan membeli sebuah tas besok, ya. Berarti she will buy a new bag tomorrow. Ya, dia akan membeli sebuah tas baru besok, ya. Kemudian kalau kita pakai cara yang kedua, begini caranya, she is, ya, seperti ini tadi. Kalau untuk cara yang kedua, kita jangan lupa to be. Nah, to be untuk she adalah is, ya. Jadi she is going to buy a new bag tomorrow. Nah, kedua contoh kalimat ini sama-sama artinya adalah dia akan membeli sebuah tas baru besok. Sekarang cara mengubahnya dalam bentuk negatif untuk contoh yang pertama, supaya lebih paham lagi bagaimana cara mengubah kalimat positif ke kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan kata not, ya, di sini. Jadi cara membuatnya adalah I will not play football next week, ya. Saya tidak akan bermain bola minggu depan. Nah, untuk membuatnya dalam bentuk interrogatif seperti ini. Will I play football next week? Nah, itu kalau kita mengubahnya dalam bentuk interrogatif. Akankah saya bermain bola minggu depan? Nah, itu adalah bentuk interrogatifnya. Oke semuanya, that's all about my explanation of simple future tense. And I hope you can understand about
the meaning of simple future tense, the formula, and of course how to make it into a sentence. Jadi harapan saya semoga dari penjelasan ini teman-teman semua, adik-adik semua bisa paham bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk simple future tense. Demikianlah penjelasan saya dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. That's all and thank you.